Assalamualaikum football lovers, berjumpa lagi dengan Calcio Hunter. Kali ini kita sudah menyiapkan berita terupdate seputar sepak bola Eropa untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Bomber Inter Milan, Lautaro Martinez mengaku jika AC Milan sekarang ini tidak bisa dicoret dari perburuan Scudetto. AC Milan sendiri awalnya sempat digadang-gadang bakal ikut bersaing dalam perburuan Scudetto sebab penampilan mereka di awal kompetisi cukup solid. Namun, Milan kemudian menjadi limbung seiring berjalannya waktu dan kehilangan beberapa poin dari beberapa laga. Rossoneri pun sekarang ini ada di peringkat ketiga klasemen sementara Serie A. Menurut Bomber Inter Milan, Lautaro Martinez, Milan masih pantas diperhitungkan dalam perburuan Scudetto musim ini. Demikian juga sang juara bertahan Napoli. Jalannya masih panjang, putaran pertama pun belum selesai. Kami harus terus seperti ini karena ada tim kuat lainnya seperti Milan dan Napoli, kata Lautaro seperti dilansir Sport Mediaset. Manchester United nampaknya akan menemui kegagalan dalam upaya perekrutan Jarrad Brandtwaite. Everton dilaporkan ogah untuk melepaskan sang bek di musim dingin nanti. Menjelang pembukaan bursa transfer musim dingin, MU memang digosipkan akan belanja beberapa pemain baru. Salah satu aktor yang ingin diperkuat Erik ten Hag ada lini pertahanan setan merah. Salah satu bek yang dikabarkan jadi incaran MU adalah Jarrad Brandtwaite. Bek muda Everton itu dianggap cocok dengan skema permainan MU di bawah asuhan Erik ten Hag. Namun, Football Insider mengklaim bahwa MU bakal menemukan kegagalan dalam merekrutan sang bek karena Everton ogah menjualnya di awal tahun ini. Spekulasi masa depan Jadon Sancho memasuki babak baru. Sang winger dikabarkan mengurungkan niatnya untuk pindah dari Manchester United. Jadon Sancho sudah sekitar 3 bulan tidak bermain di skuad Manchester United. Ini disebabkan sang winger berseteru dengan Erik ten Hag karena ia tidak dimainkan saat laga melawan Arsenal. Sancho sendiri kencang dikabarkan akan cabut dari Old Trafford. Beberapa klub top Eropa dilaporkan siap untuk menampungnya di musim dingin nanti. Media Sky Sport Germany melaporkan bahwa ada perkembangan terbaru di situasi Sancho. Sang winger mulai mempertimbangkan untuk bertahan di Manchester United. Manchester United dilaporkan punya incaran baru di tahun 2024 nanti. Mereka berencana untuk membajak Lois Openda dari RB Leipzig. Sudah menjadi rahasia umum jika Manchester United lagi berburu striker baru. Erik ten Hag berencana mendepak Anthony Martial di tahun 2024 sehingga ia butuh striker baru untuk menggantikan Martial. MU sejauh ini sudah dikaitkan dengan beberapa striker top. Setan merah juga dilaporkan sudah menjalin komunikasi dengan target-target transfer mereka. Dilansir Ekrem Conor, MU kini mengarahkan radar mereka ke Jerman. Mereka tertarik merekrut Lois Openda dari RB Leipzig. Kapten Manchester United, Bruno Fernandes mendapat kartu kuning saat timnya berhadapan dengan Bournemouth. Hal ini membuatnya harus absen saat menghadapi Liverpool pekan depan. Fernandes menerima kartu kuning usai berdebat dengan wasit Peter Bankes. Ini merupakan kartu kuning kelima yang didapat Fernandes di Premier League musim ini. Sebelumnya, dia menerima kartu kuning saat melawan Manchester City, Brighton, Nottingham Forest, dan Tottenham Hotspur. Karena sudah mendapat 5 kartu kuning, Fernandes harus menjalani skorsing di laga berikutnya. Dia dipastikan absen saat Manchester United bersua The Reds di Anfield pada pekan ke-17 Liga Inggris, Minggu 17 Desember mendatang. Jose Mourinho baru saja menjalani sidang disiplin dari FIGC dan berpeluang untuk mendapat sanksi lainnya. Mourinho mungkin mendapat sanksi selama 10 hari tak boleh mendampingi AS Roma. Diketahui jika Mourinho beberapa kali mengkritik kinerja wasit, baik pada laga Serie A maupun Liga Eropa. Di Special One juga pernah mendapat kartu merah dan seperti biasa dia juga melempar komentar pedas pada lawan. Mourinho kini tengah menanti hukuman lainnya dari FIGC. Dia baru saja menjalani sidang atas dugaan pelanggaran jelang laga melawan Sassuolo dengan memberikan komentar pedas pada wasit Matteo Marcherano yang memimpin laga.
Noni Madueke belum 1 tahun bermain untuk Chelsea, namun winger 21 tahun itu mulai merasa frustasi dan menimbang opsi untuk meninggalkan Stamford Bridge lebih cepat. Noni Madueke bergabung dengan Chelsea pada bursa transfer Januari 2023 lalu. Setelah menunjukkan performa apik bersama PSV Eindhoven, Chelsea harus membayar 35 juta euro untuk membelinya. Selain tampil bagus di PSV, Noni Madueke juga membangun reputasi bersama tim kelompok usia Inggris. Noni Madueke jadi bagian dari skuad Inggris saat menjadi juara Euro U21 2023 lalu. Hanya saja, perjalanan Noni Madueke di Chelsea tidak dimulai dengan mulus. Dia kesulitan bersaing dan mendapat menit bermain, dan kini Noni Madueke mulai frustasi. Manajer Manchester City Pep Guardiola memberikan komentar terkait tudingan miring yang ditujukan kepada timnya usai meraih sederet hasil mengecewakan belakangan ini. Buruknya penampilan sang juara bertahan membuat sejumlah pihak mulai memberikan kritikan. Bahkan tak sedikit yang menyebut buruknya performa City belakangan ini karena mereka sudah kehilangan motivasi usai memenangkan treble pada musim lalu. Akan tetapi hal itu mendapatkan bantahan dari Guardiola. Tentu saja kami harus membantu mereka, namun tim ini selalu memiliki kecenderungan ketika kalah banyak yang mengatakan bahwa kami sudah tidak memiliki rasa lapar. Saya tidak percaya sedetik pun, ujar Guardiola seperti dilansir dari laman resmi Manchester City. Spekulasi mengenai masa depan Mike Maignan semakin intens, sementara manajemen AC Milan fokus pada pasar kiper untuk mengatasi situasi ini. Menurut laporan dari Corriere della Sera via Milan News, Mike Maignan menginginkan kontrak baru sebesar 8 juta euro bersih per musim, jauh meningkat dari pendapatannya saat ini, yakni sebesar 2,8 juta euro per tahun. Konfirmasi atas permintaan ini datang dari Carlo Pellegatti, menghadirkan keputusan sulit bagi manajemen Milan. Media Tuttosport melalui Pianeta Milan melaporkan bahwa Milan mungkin harus menemui jalan buntu dalam perpanjangan kontrak Mike Maignan, terutama dengan minat besar dari klub-klub papan atas Eropa. Mengenai penggantinya, Michael Di Gregorio dari Monza menjadi sorotan. Performanya menarik minat beberapa klub, termasuk Newcastle United yang mengirim mencari bakat untuk memantau performanya dengan cermat. Napoli dan AC Milan juga tertarik pada Gregorio jika ada kepergian Mahrez atau Mike Maignan. Tuttosport menyatakan bahwa harga 90-100 juta euro mungkin menjadi pertimbangan Milan untuk menjual Mike Maignan. Tahun lalu, agen Di Gregorio mengungkapkan keinginan kliennya untuk kembali ke Inter, meskipun ia juga menyatakan rasa kagumnya terhadap AC Milan. Ini menciptakan dinamika menarik dalam perburuan pemain potensial sebagai pengganti Mike Maignan. Potensi penjualan Rade Krunic pada jendela transfer Januari dianggap sebagai peluang bagi AC Milan untuk meningkatkan daya beli mereka dalam mencari bek baru. Menurut laporan Corriere dello Sport via Milan News, gelandang Bosnia semakin mendekati pintu keluar dari San Siro. Fenerbahce tampaknya kembali menunjukkan minat mereka dan bersedia membayar Krunic 2 kali lipat dari gajinya saat ini bersama Rossoneri. Faktor lain yang mempengaruhi untuk hengkangnya adalah perannya yang tidak lagi sebagai starter reguler untuk Milan dibandingkan dengan musim sebelumnya. Klub berharap mendapatkan dana sekitar 6-7 juta euro dari penjualannya yang bisa segera dialihkan untuk mendatangkan bek tengah baru. Hal ini menjadi penting karena Milan mengalami kekurangan pemain di posisi tersebut dan beberapa pemainnya mengalami cedera. Meskipun begitu, ada juga potensi untuk merekrut striker baru pada bulan Januari. Namun untuk posisi ini tidak menjadi prioritas utama dalam transfer klub di bulan Januari. Pemain asal Denmark, Simon Kjær, belum bergabung dalam sesi latihan AC Milan dalam proses pemulihan cederanya yang mengurangi kemungkinan kembalinya ke lapangan dalam laga penting Liga Champions minggu depan, menurut laporan yang dikutip oleh Tuttosport melalui Milan News.
Perhatian kini tertuju pada kesiapannya untuk laga Liga Champions menghadapi Newcastle pada hari Kamis. Namun dengan absennya Kjaer dari latihan bersama Milan selama seminggu terakhir, peluangnya untuk kembali melawan Newcastle kian menipis. Cedera yang dialami Simon Kjaer awalnya dianggap hanya karena kelelahan, namun telah membuatnya absen selama 41 hari. Sementara itu, Rafael Leao telah kembali terlibat dalam latihan di Milanello. Meski ia tidak dipanggil kala menghadapi Atalanta, Leo diprediksi sudah siap bermain saat melawan Newcastle dalam pertandingan pamungkas Liga Champions. Jika keadaan tidak berubah, Simon Kjaer kemungkinan baru akan bisa bermain saat AC Milan melawan Monza pada 17 Desember mendatang. Berbicara kepada media sport Mediaset, Ismail Bennacer bicara tentang target utama AC Milan dalam perburuan Scudetto musim ini. Pemain 26 tahun tersebut mengakui jika Rossoneri memang terlambat panas, tapi dia yakin mampu mengejarnya. Sebuah gol akan membantu tim, tentu saja saya akan mencobanya. Namun saya hanya berpikir untuk membantu tim. Jika itu dengan gol, itu bagus. Jika itu merebut bola penting atau memberikan assist, itu juga bagus. Kami sangat fokus pada musim ini. Kami memang sedikit terlambat, namun musim kompetisi masih panjang, jadi kami sangat fokus pada laga-laga berikutnya, ujar Ismail Bennacer. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.